Selamat malam dan um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Rara dan teman-teman semua. Saya Ilham Darmawan, NRP 60322410966. Berikut pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi unsupervised learning untuk menggunakan beberapa metode clustering, yaitu K-means, DB-scan, optics, dan aglomeratif pada dataset pelanggan kartu kredit yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rara pada minggu lalu. Tujuan utamanya adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan transaksi mereka, sehingga ini bisa membantu perusahaan perbankan dalam strategi pemasaran dan pengelolaan resiko kredit. Nah, berikut saya akan import dulu terlebih dahulu dan saya di sini menambahkan K-means, DB-scan, agglomerative clustering, dan optics. Nah, terus juga ada silhouette score-nya untuk nanti hasilnya dan Davis Boldine score sama Kalinski Harabas score juga. Nah, berikut saya akan import dataset yang saya gunakan di sini berisikan eh, kurang lebih 8.950 data pelanggan dengan 17 variabel, di mana eh, variabel numerik ini seperti balance, purchase, cash advance, ya cash credit limit, sama payment, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk ini untuk data dendrogramnya, ini yang sudah dijelaskan pada minggu lalu oleh Ibu Rara, dan di sini juga hasil apa aglomeratif clusteringnya. Nah, ini hasil visualisasi sebelumnya, di mana gambar ini adalah referensi dari minggu lalu dengan menggunakan metode agglomerative clustering. Dengan range word hasilnya terlihat tiga kelompok, yaitu ada merah, hijau, dan biru. Bentuknya oval karena merupakan proyeksi PCA dari data yang berdimensi tinggi ke dua dimensi, dan di mana klaster merah ini menggambarkan apa kelompok dengan saldo rendah, dan klaster biru ini pelanggan aktif dengan transaksi tinggi, dan hijau ini merupakan pelanggan kelas menengah. Hasil ini menjadi baseline untuk saya bandingkan dengan metode lain. Nah, berikut saya menggunakan PCA shape-nya, di mana untuk ini saya fitkan dulu, di mana saya menggunakan kode XPCA ini dan PCA fits transformnya untuk memfitkan terlebih dahulu nanti metode yang akan saya gunakan. Dan sini juga saya menggunakan Xscaled atau scalar sama dengan scalar fit transform, di mana nantinya scalar ini yang akan membaca beberapa data yang akan divisualisasikan dengan K-means dan DB-scan. Nah, berikut ini untuk fungsi bantu dari visualisasi dan evaluasinya. Di mana saya menggunakan di sini saya memasukkan silhouette, terus Davis Boldine, sama Kalinski Harabas. Nah, di sini juga nah berikut hasil dari K-means, di mana hasil dari K-means clustering ini dengan jumlah klasternya sama dengan tiga, di mana terlihat tiga warna yang cukup dominan, yang terbagi cukup rapi secara sistematis, secara simetris, di mana karena K-means ini juga menggunakan jarak ya, nah, Euclidean, dan berusaha untuk mencari pusat klaster atau sentroidnya, dan hasilnya cenderung membagi data secara seimbang, di mana nilai silhouette-nya ini
diperoleh adalah 0,477. Nah, ini 0,477 yang berarti struktur klasternya cukup baik dan stabil. Waktu prosesnya juga sangat cepat, sekitar 2,1 detik tadi. Nah, ini juga secara umum K-means cukup efektif jika datanya relatif homogen dan berbentuk bulat atau oval seperti ini. Nah, berikut juga ini untuk DB-Scan, di mana untuk DB-Scan ini dengan parameter yang saya gunakan 1,5 dan min sampelnya 10. Berbeda dengan metode K-mean sebelumnya, di mana DB-Scan ini tidak membutuhkan jumlah klaster di awal, melainkan mencari area dengan kepadatan data yang cukup tinggi. Hasilnya terlihat tiga area yang terbentuk secara alami, nilai di mana nilai siluet skor skor DB scan ini adalah 0,484. Ini lebih sedikit dari K-means, artinya pemisahan klaster ini cukup lebih baik ya daripada K-means, dan DB scan ini juga menunjukkan bahwa em, dia mampu mengenali struktur data dengan kepadatan yang berbeda dan mendeteksi beberapa titik yang bersifat outlier. Nah, ini beberapa titik yang bersifat outlier. Jadi untuk apa? Untuk data set kartu kredit ini DBScan juga merupakan metode yang paling unggul. Nah, berikut adalah optics, metode optics. Ini saya gunakan, ini saya juga coba cari tahu dari beberapa dictionary di Excalon, di mana metode optics ini yang prinsipnya sebenarnya mirip seperti DBScan, namun adaptif terhadap variasi kepadatan data. Hasil visualisasinya juga terlihat lebih berwarna dan menandakan banyak klaster kecil. Hal ini menunjukkan bahwa optik terlalu sensitif terhadap perubahan kepadatan sehingga membentuk banyak klaster kecil yang tidak stabil, di mana nilai siluetnya ini menjadi minus ya, minus 0,466, yang artinya klaster ini tidak dibilang valid karena sebagian besar titiknya mungkin lebih dekat ke klaster lain daripada cluster itu sendiri. Dan metode ini kurang cocok ternyata untuk dataset kartu kredit card ini karena apa data pelanggan yang relatif homogen dan tidak punya variasi kepadatan yang cukup ekstrim. Nah, berikut adalah aglomeratif yang saya gunakan. Ini sebenarnya cukup sama, namun eh, saya coba ulangi kembali aglomeratif dengan menggunakan 4 klaster. Nah, di mana hasilnya ini terlihat mirip dengan K-means, tapi batas antar klasternya ini lebih lebih fleksibel. Dan metode ini bekerja dengan cara menggabungkan dua klaster terdekat secara bertahap sehingga jumlah klaster ini bisa tercapai. Dan nilai silhouetnya sebesar 0,390, di mana artinya struktur klaster ini masih cukup baik walaupun tidak sebaik DBScan atau K-means, dan runtime-nya ini eh, tadi cukup lama ya, sekitar 6 detik karena kompleksitas perhitungannya lebih tinggi, dan metode ini cocok jika kita ingin tahu struktur hierarki pelanggan misalnya dengan dendrogram tadi ya. Nah, berikut adalah tabel perbandingan performa, di mana hasil ini bisa disimpulkan bahwa DBScan memberikan performa terbaik dengan silhouette skor tertinggi dan waktu komputasi yang masih efisien, dan K-means menempati posisi kedua karena cepat dan hasilnya rapi, namun sensitif terhadap bentuk data aglomeratif yang masih bisa digunakan untuk analisis hierarki. Dan sedangkan ini untuk metode optics ya, ini tidak direkomendasikan untuk data set ini. Dan kesimpulan dari
hasil metode ini, di mana berdasarkan hasil dari keempat metode tersebut, DB-Scan adalah metode yang terbaik untuk mengkelompokkan pelanggan kartu kredit ini. Dan dari hasil clustering, kita bisa interpretasikan bahwa klaster pertama ini memrepresentatif mempresentasikan pelanggan dengan saldo dan transaksi rendah dan potensi churn-nya yang ya potensi churn tadi. Dan untuk klaster kedua ini menggambarkan pelanggan aktif dengan dengan limit dan pembayaran yang tinggi, yang artinya ini masuk ke dalam klaster yang loyal customer. Dan klaster ketiga ini adalah pelanggan moderat dengan perilaku transaksi yang seimbang, dan di mana insight ini bisa digunakan oleh pihak perbankan untuk menentukan strategi promosi, meningkatkan loyalitas pelanggan aktif, dan memberikan penawaran yang tepat sasaran. Demikian hasil perbandingan performa cluster pada dataset kartu kredit ini, dan di mana metode DB-Scan ini menjadi memberikan hasil yang terbaik untuk segmentasi pelanggan dan diikuti oleh K-means dan aglomeratif untuk di posisi ketiga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.